Christmas isn't really about snow and lights and chimneys and presents. It's not about malls and movies and bells and sleighs. It's not about cards and carols and candy and cheer. Christmas is about a king. A king who became a baby, and a baby who became a savior. Christmas is about a light that shatters the darkness and begins a new day. Christmas is about a gift. Not a toy wrapped in paper, but a Savior swaddled in a manger. Christmas is about a home, the Savior leaving His so we could have one forever. Christmas is about the Creator who entered into creation and shared in our humanity but never our depravity. Christmas is about a cross because there's no heaven without Calvary and no Calvary without Bethlehem. Christmas is about Jesus. He's the reason for the season and every day, hour, and moment. Christmas is about you. Because while it's true that Christ came into the world for you, don't forget that you came into the world for Christ. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Oh holy child of Bethlehem,
sent to us, we pray. Cast out our sin and entering, be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, oh Lord Gloria, in excelsis Deo. Yesus telah datang. In excelsis Deo. Yesus telah Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sudah memasuki bulan Desember. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sama-sama belajar mendengar firman Tuhan tentang Yesus datang membawa sukacita. Hari ini kita akan belajar mengenai Yesus datang membawa harapan. Namun sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Karena kami boleh memasuki bulan ini, kami boleh kembali merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu, setiap anugerahmu, setiap kebaikanmu untuk kami semua. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kembali mendengar firman Tuhan. Mampukan kami, setiap kami Tuhan, untuk boleh mengerti firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan,
untuk boleh memiliki hati yang mau terus diajar, mau terus dibentuk, dan mampukan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, semua peralatan yang kami gunakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita dari Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal yang ke-9 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu, berbicara mengenai harapan. Ada yang mengatakan orang dapat hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa minum, sekitar 8 menit tanpa udara, namun hanya 1 detik tanpa pengharapan. Desmond Tutu mengatakan demikian. Hope is being able to see light despite all of the darkness. Artinya bahwa pengharapan itu memampukan kita untuk melihat cahaya di tengah semua kegelapan. Waktu saya masih kecil, sekitar tahun 1995-an, saya tinggal di desa kecil bersama dengan orang tua saya. Nah di situ di desa saya belum ada listrik Bapak Ibu, tahun 1995-an ya, belum ada listrik saya ingat. Jadi kalau sudah misalnya jam 5:30 sore, jam 6 sore itu udah gelap sekali. Dan sudah tidak ada orang yang berjalan-jalan di luar rumah. Karena begitu gelapnya. Nggak ada yang namanya, kalau sekarang kan ada lampu di jalan ya. Lampu terang gitu di jalan-jalan. Jadi kalau kita jalan di luar masih ada lampu-lampu. Nah dulu kita di dalam rumah itu kita masih pakai lampu yang pakai sumbu terus pakai minyak tanah gitu. Dan kita hanya punya beberapa di dalam rumah. Jadi di luar rumah, setiap rumah di luar rumah itu gelap. Dan tidak ada cahaya sedikit pun Bapak Ibu. Sehingga orang-orang rata-rata jam 6 sore udah masuk rumahnya, udah nggak ada tuh di luaran atau jalan kemana-mana. Kalau perlu ke tetangga atau sebagainya tuh sebelum jam segitu ya. Karena saking gelapnya nggak ada cahaya sama sekali ya, belum ada listrik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, orang yang tidak punya harapan tuh seperti itu. Seperti orang yang berjalan di dalam gelap. Tidak ada cahaya. Nah kalau sudah tidak ada cahaya Bapak Ibu berjalan di dalam gelap, tidak ada cahaya, yang kemungkinan besar terjadi apa? Bisa tersesat, bisa jatuh, kehilangan arah, mengalami ketakutan, mungkin lama-lama mengalami keputusasaan. Demikian orang yang tidak punya harapan. Dia bisa sangat tersesat, dia bisa sangat mudah untuk putus asa, dia juga tidak tahu ini hidupnya mau dibawa kemana. Karena nggak ada harapan Bapak Ibu. Makanya tadi ada orang yang mengatakan 1 detik tanpa pengharapan itu, orang tidak akan bisa bertahan. Begitu pentingnya sebuah harapan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, manusia itu memiliki harapan. Coba kita ingat-ingat diri kita Bapak Ibu. Kita renungkan berapa harapan yang kita miliki. Oh saya mungkin berharap saya bisa mengganti mobil saya yang lebih bagus. Saya berharap pekerjaan saya naik gaji, saya naik jabatan. Oh saya berharap rumah saya bisa yang lebih bagus lagi. Kalau punya anak, saya berharap anak saya bisa sekolah di universitas yang bagus. Atau dapat beasiswa di sekolah yang bagus. Atau bahkan bisa sampai ke luar negeri. Harapan kesehatan membaik, harapan ini dan itu. Harapan kalau bisa tahun depan ini lebih baik daripada tahun yang sudah saya lalui.
Bapak Ibu, manusia memiliki banyak sekali harapan-harapan di dunia ini. Namun harapan di dunia ini Bapak Ibu sangat mudah hilang. Ada tantangan, ada kesakitan, ada penderitaan, ada pergumulan, kehilangan uang, semua. Membuat orang akhirnya kehilangan harapan. Dan Tuhan tahu itu Bapak Ibu. Harapan itu seperti memberi oksigen dalam kehidupan. Orang yang kehilangan harapan dari yang tadi punya hope, menjadi hopeless Bapak Ibu. Nggak ada semangat hidup, tujuan menjadi tidak jelas. Karena apa Bapak Ibu? Banyak orang ditipu, mereka mendasarkan pengharapannya, harapan-harapan hidupnya itu hanya pada duniawi yang semu, yang palsu dan sementara ini Bapak Ibu. Yesus berbicara mengenai Yesus membawa harapan, ada Kristus adalah pengharapan. Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa pengharapan itu sangat penting dalam hidup manusia. Tuhan tahu Bapak Ibu, bahwa manusia tidak bisa hidup satu detik pun tanpa pengharapan. Karena Tuhan tahu manusia memerlukan harapan sehingga Yesus datang melalui kelahirannya. Ia datang membawa harapan. Harapan yang tidak dapat dicuri, harapan yang tidak dapat diambil oleh dunia ini, dan tidak hilang oleh apapun juga yang terjadi. Harapan itu tetap ada. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang tadi saya telah baca buat kita semua dari Yesaya 8 dan Yesaya 9. Peristiwa ini singkatnya Bapak Ibu ya, sejarahnya yaitu ini adalah sebuah nubuatan. Ayat ini adalah sebuah nubuatan. Dan nubuatan ini didahului oleh pertemuan Nabi Yesaya dengan Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah Raja Yehuda. Pada waktu itu kerajaan Yehuda diserang oleh gabungan tentara kerajaan Aram dan kerajaan Israel Utara. Maka Ahaz sebagai Raja Yehuda ini diberitahu oleh Yesaya. Yesaya memberitahu Raja Ahaz agar percaya kepada Allah untuk sebuah kelepasan. Namun Ahaz menolak untuk menerima tawaran Allah akan sebuah tanda ajaib. Yang ada ia malah meminta bantuan Asyur Bapak Ibu. Nah karena terjepit oleh Aram dan Israel, Raja Ahaz ini akhirnya membayar orang-orang Asyur untuk menolong dia. Tetapi orang Asyur ini malah menekan Ahaz sehingga kesulitan yang dialami oleh Ahaz ini menjadi makin besar. Selain Aram dan Israel menyerang dia, sekarang dia juga malah mendapat serangan dari Asyur. Yang tadinya Yesaya sudah mengingatkan Raja Ahaz untuk berharap untuk meminta kepada Tuhan kelepasan. Tapi yang ada Raja Ahaz menolak Bapak Ibu. Yang harusnya dia mengandalkan Tuhan, tapi Raja Ahaz secara rasional. Keadaannya sudah tidak mungkin. Ini adalah tindakan yang tepat, yaitu aku harus meminta dari Asyur, bukan dari Tuhan. Nah, keadaan inilah Bapak Ibu, sehingga nubuatan ini ditulis. Yesaya 8 mengatakan, ketika kamu mengandalkan, bukan mengandalkan Tuhan, ketika kamu mengandalkan manusia, menurut rasional kamu yang kamu bisa andalkan adalah apa yang ada di matamu, di depan matamu. Yaitu orang-orang yang mungkin lebih gagah perkasa. Mengandalkan apa yang menurut kamu hebat dan bukan Tuhan, maka kondisinya adalah, mari kita lihat ayat 21 dikatakan, kamu akan lalu lalang, menunjukkan bahwa mereka akan mengembara tanpa tempat tinggal. Ini akan dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka akan melarat dan lapar. Mereka akan menjadi gusar, mereka akan mengutuk raja dan Allahnya. Di ayat 22, mereka akan mengalami kesesakan dan kegelapan. Mereka akan mengalami kesuraman yang mengimpit. Mereka melihat ke langit, ke atas, ke bawah, ke bumi. Tetapi yang ada hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Mereka akan dibuang ke dalam kabut. Kemudian di ayat 1 mereka akan berjalan di dalam kegelapan. Mereka akan diam di negeri kelelaman. Kuk yang menekannya, gandar yang ada di atas bahunya, tongkat sepenindas. Semua itu akan dialami oleh bangsa Yehuda. Keadaan seperti apa Bapak Ibu? Keadaan yang rasanya tanpa harapan. Bapak Ibu bayangkan, lalu lalang tidak ada tempat tinggal. Sudah tidak ada tempat tinggal Bapak Ibu, melarat, lapar, kemudian gusar, mengutuki, mereka akan mengalami kesesakan, kegelapan, kesuraman. Kalau kita bayangkan kondisi itu seperti kondisi yang sama sekali tidak ada harapan. Maka nubuatan ini ditulis oleh Yesaya. Yesaya mengatakan bahwa di dalam Tuhan akan ada harapan. Nah sebetulnya keadaan tanpa harapan ini berlaku bukan hanya atas Israel, atas bangsa Yehuda saja, tetapi atas seluruh dunia. Pengharapan yang dimaksud adalah yang bersifat rohani dan kekal, yaitu pengharapan akan pengampunan dosa,
damai dengan Allah, masuk surga, bebas dari hukuman dan sebagainya. Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu sebenarnya, oh Tuhan, saya secara ekonomi enggak kok, saya keadaannya baik-baik. Tapi Bapak Ibu, pengharapan di sini tidak hanya sebatas apa yang ada terjadi di dunia ini saja. Tapi pengharapan yang kita butuhkan adalah lebih dari apa yang ada di bumi ini. Yaitu pengampunan dosa, kita hidup damai dengan Allah. Kita bisa masuk surga, kita bebas dari hukuman. Bukankah itu pengharapan yang kita butuhkan Bapak Ibu? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Kalau kita berdosa itu Bapak Ibu sama dengan maut. Kamu berdosa sama dengan maut. Kamu berdosa sama dengan masuk neraka. Tidak ada harapan. Semua orang di dunia ini pasti berdosa. Ada nggak Bapak Ibu orang yang nggak berbuat dosa? Nggak ada. Semua orang berbuat dosa. Dan ketika seseorang berbuat dosa sama dengan maut, sama dengan kamu akan masuk neraka. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. 2 Timotius 1 ayat 10 mengatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kita Bapak Ibu sebenarnya nggak ada harapan. Ketika kita lahir di dunia ini, kita sebagai manusia berdosa Bapak Ibu, tidak ada harapan. Kita udah pasti masuk neraka. Tapi Bapak Ibu, ketika kita memilih Tuhan Yesus Bapak Ibu, dan bukan mengandalkan, bukan memilih apa yang ada di dunia ini, harapan kita tidak letakkan kepada yang ada di dunia ini, maka kita mendapat pengharapan yang kekal, yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Sekarang mari kita kembali kepada teks khotbah hari ini Bapak Ibu. Di ayat 23 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Ayat 23 juga mengatakan, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa lain. Ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Bapak Ibu, bagaimana kondisi yang tadinya, yang tadi saya sebutkan poin-poinnya, sepertinya kondisi yang tidak ada harapan. Mengapa di ayat berikutnya dikatakan sekarang ada harapan? Kamu akan melihat terang. Kuk yang ada di atas bahumu itu akan dipatahkan. Sekarang atasmu terang telah bersinar. Keadaan yang tadi seperti suram, gelap, lapar, melarat. Sekarang kok berbalik kondisinya. Ada apa Bapak Ibu? Peristiwanya di nubuatan ini dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ayat 5, pasal 9 ayat 5. Berbicara mengenai Yesus yang membawa pengharapan dan ada pengharapan di dalam Yesus, maka langkah pertama agar kita memiliki pengharapan itu, Tuhan aku mau punya pengharapan itu, maka langkah pertama yang harus diambil yaitu pastikan Bapak Ibu bahwa Yesus lahir di hati kita. Kalau minggu lalu kita sudah dengar dari Bu Sarah, jangan sampai ternyata kita sebagai orang Kristen itu karena Kristen turunan. Sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Bu Sarah. Poin yang pertama dikatakan supaya kita memiliki pengharapan itu, keadaan yang tadinya tanpa pengharapan karena kita manusia berdosa pasti kita binasa. Keadaan yang tadinya tanpa pengharapan ini bisa berubah. Bagaimana Bapak Ibu? Langkah pertama, pastikan bahwa Yesus sudah lahir di hati kita. Karena seorang anak telah lahir untuk kita. Kristus sudah lahir Bapak Ibu. Betul. Tetapi apakah Kristus sudah lahir di hati kita? Hanya kita yang tahu Bapak Ibu. Seorang putra tunggal Allah datang memberikan harapan baru bukan hanya untuk orang Israel, tapi semua umat manusia yang masuk dalam rencana kudusnya. 1 Timotius 1 ayat 1 berkata demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kolose 1 ayat 27 mengatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu, dua ayat ini kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan melihat bahwa tidak dikatakan bahwa Kristus membawa atau memberikan pengharapan. Tapi dikatakan bahwa Kristus adalah pengharapan. 1 Timotius 1 tadi, Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kolose mengatakan, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Berarti Kristus Bapak Ibu di ayat ini bukan membawa memberikan pengharapan, tetapi Kristus sendiri, Kristus adalah pengharapan.
Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa Kristus membawa pengharapan, kita bisa saja terima pengharapannya, tapi menolak Yesusnya. Tapi kalau dikatakan Kristus adalah pengharapan, maka kita harus terima Yesus dulu, pastikan Yesus lahir di hati kita dulu, baru kita memiliki pengharapan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan misalnya saya datang ke rumah Bapak Ibu, saya bawa hadiah. Oke, ini hadiahnya. Kak Jen misalnya, Kak Jen, tok-tok Kak Jen, ini hadiah, saya bawa hadiah untuk Kak Jen. Terus Kak Jen bilang, oke makasih ya untuk hadiahnya diambil. Oh tapi maaf kamu nggak bisa masuk ke rumah saya, karena di rumah saya lagi sibuk. Lagi berantakan, jadi saya nggak bisa, kamu nggak bisa masuk ke rumah saya. Tapi saya terima kadonya, makasih ya. Bapak Ibu, kalau dikatakan Kristus membawa pengharapan, kita bisa saja hanya ambil pengharapannya itu. Tapi kita tidak terima Kristusnya. Tapi ayat ini jelas mengatakan bahwa Kristus itu adalah pengharapan. Karena itu untuk punya pengharapan di dalam Kristus, kita harus terima Kristusnya. Satu paket Bapak Ibu. Kita nggak hanya terima kadonya, tapi kita harus terima Kristusnya. Ya Yesus itulah kadonya. Oh maaf ya Kak Jen, aku datang ke acara ulang tahun Kak Jen, tapi aku nggak bawa kado. Oh nggak apa-apa, karena kamu adalah, kehadiran kamu itu adalah kadonya. Nah demikian Bapak Ibu, untuk kita punya pengharapan di dalam Yesus, aku mau merasakan pengharapan itu. Yang tadinya hidupku tanpa harapan, aku mau punya pengharapan itu. Aku mau tahu pengharapan apa di dalam Tuhan. Maka yang langkah pertama, kita harus terima Yesus. Pastikan Yesus ada di hati kita. Kalau seandainya kita, ketika saya berbicara seperti ini Bapak Ibu, kita mulai bertanya-tanya atau ragu. Oh, kira-kira udah belum ya Yesus tuh lahir di hati saya? Kalau Bapak Ibu ada keraguan sekecil apapun, Bapak Ibu bisa bicarakan dengan hamba Tuhan, dengan pemimpin rohani Bapak Ibu. Di sini ada Pak Rik Busara. Bicarakan apa yang bikin kita tuh ragu. Tuhan Yesus sudah lahir atau belum? Ceritakan Bapak Ibu apa yang bikin Bapak Ibu ragu. Pastikan bahwa kita sudah terima Kristus. Maka kita akan mendapatkan pengharapan itu di dalam Tuhan. Karena itu kita harus hidup dalam Kristus, menerima Dia, menjadikan Dia pengharapan kita. Memang tanpa Kristus, jelas Bapak Ibu, tanpa pengharapan. Efesus 2 ayat 12 mengatakan demikian. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tentu Bapak Ibu, pengharapan kita jelas tidak hanya di dalam dunia ini saja ya. Melainkan pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Bahwa Tuhan karena kasih-Nya memberikan Yesus bagi kita agar kita selamat. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kalau minggu lalu Bu Sarah sudah bahas, saya ulang sedikit lagi. Jangan sampai identitas Kristen kita itu, kalau di Indonesia hanya di KTP saja. Pastikan bahwa kita tahu benar bahwa Yesus ada di hati saya. Bahwa Yesuslah yang memimpin saya. Ciri bahwa Yesus itu Bapak Ibu ada di hati kita apa? Kita merasa bahwa hidup kita itu memang dipimpin oleh Tuhan. Harapan-harapan kita tuh tidak hanya lagi ditaruh di dalam dunia. Kalau misalnya orang tanya Bapak Ibu, untuk membuktikan orang itu punya harapan dalam Tuhan atau enggak tuh gampang Bapak Ibu. Misalnya begini. Mula-mula tanyakan, apa yang sekarang saat ini kamu kejar? Apa yang lagi kamu usahakan? Oh, saya lagi belajar mati-matian supaya bisa punya gelar yang tinggi. Oke, lalu? Setelah lulus dan punya gelar tinggi, saya akan bekerja. Oke, lalu? Saya mau punya bisnis yang hebat. Saya mau menghasilkan uang yang banyak. Oke, lalu? Saya mau menjadi kaya, saya mau beli rumah, mau beli mobil. Lalu saya menikah, saya punya keluarga yang bahagia, saya mau menyekolahkan anak saya dan sebagainya. Lalu, ya udah, saya menjadi tua. Terus kalau udah tua, ya akhirnya saya mati, udah selesai. Bapak Ibu, itu ciri-ciri orang yang menaruh pengharapannya hanya pada dunia ini saja. Harapan menurut dunia ini bahagia, banyak duit, punya keluarga, punya anak, udah bahagia, titik mati, udah selesai. Tapi ketika orang punya pengharapan di dalam Tuhan. Memang Kristus sudah lahir di hatinya. Pengharapan dia tuh gak hanya sekedar apa yang ada di dunia ini. Lalu apa? Saya mau melayani Tuhan dengan apa yang saya miliki. Saya mau menyenangkan Tuhan karena ketika nanti saya mati, saya meninggalkan warisan iman buat keluarga saya. Saya mau berjumpa dengan Kristus.
Kalau Kristus sudah lahir di hatinya, maka perkataannya, hidupnya, pola hidupnya, tujuan hidupnya, harapan-harapannya, itu tidak lagi diletakkan pada hal-hal yang semu sementara dapat berubah. Tapi pengharapannya diletakkan ujung-ujungnya untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu, poin yang kedua, mengapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Oke, kenapa saya harus menaruh pengharapan saya pada Tuhan? Kenapa tidak pada dunia yang kelihatan aja? Seperti tadi, Ahaz menaruh pengharapannya, dia berharap kepada Asyur, yang kelihatan aja, yang jelas-jelas aja. Kenapa saya harus menaruh pengharapan saya sama Tuhan? Toh yang jelas ini, yang kelihatan ini malah secara logika malah lebih masuk akal kalau menolong saya. Malah benar-benar bisa menolong saya. Kalau Tuhan, kapan menolong saya? Kenapa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Poin yang kedua Bapak Ibu. Allah tidak melupakan janjinya. Kita punya Allah yang selalu menepati setiap janji-janjinya. Ada sebuah research Bapak Ibu mengatakan, mengapa orang tua itu harus menepati janjinya kepada anak-anak. Kalau misalnya janji sama anak-anaknya, oke nak, nanti kalau kamu udah beresin mainan ini, nanti mama kasih kamu coklat ya. Anaknya bilang, oh mama ini udah selesai nih mainannya. Mana coklatnya? Aduh, ini mama belum beli coklatnya, nggak ada coklatnya di rumah, nantilah ya. Anaknya udah nunggu, ma mana coklatnya? Aduh, duit mama habis nak, nggak ada coklatnya. Nantilah tunggu mama ada duit. Bapak Ibu, mengapa orang tua itu harus menepati janji kepada anak-anaknya? Sebuah riset mengatakan bahwa ketika kita menepati janji kepada anak-anak itu, agar anak-anak juga punya karakter yang baik. Mereka jadi berintegritas, mereka tidak punya trust issue Bapak Ibu ya. Mereka jadi percaya sama perkataan, dan ketika mereka mengatakan sesuatu, mereka juga akan menepatinya gitu. Kemudian mereka akan punya hubungan yang baik juga dengan orang tuanya ya, karena percaya sama perkataan orang tuanya. Nah Bapak Ibu, kalau orang tua aja harus menepati janjinya kepada anak-anaknya, mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang membuat kita tuh tidak bisa memenuhi janji kita ya. Dan kita memberikan beberapa alasan ke anak-anak kita. Tapi tidak dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan gak akan kasih alasan, oh sorry ya aku gak bisa menepati janjiku kepada kamu. Enggak. Tuhan pasti dan tepat waktu untuk menepati janji-janjinya. Nubuatan ini Yesaya 8, Yesaya 9 ini Bapak Ibu, ditulis, dinubuatkan sampai Tuhan Yesus lahir itu berapa tahun? Itu sekitar di atas 700 tahun. Sampai akhirnya Tuhan Yesus lahir. 700 tahun Bapak Ibu. Tapi Tuhan lupa nggak janjinya? Enggak Bapak Ibu. Nubuatan disampaikan melalui Yesaya 700 tahun kemudian Tuhan menggenapinya. Memang lama karena Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak lupa dan Tuhan menepati janji-janjinya. Ratusan tahun berlalu, apakah Tuhan lupa? Tentu tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, dengan firman-Nya. Dari hope menjadi hopeless Bapak Ibu. Biasanya orang yang punya harapan, kemudian oh aku punya hope nih. Kemudian menjadi hopeless, kehilangan harapan. Salah satu dampak yang paling umum dari orang yang kehilangan harapan ini adalah mereka mengalami keputusasaan. Perasaan bahwa sendirian dalam masalah ini. Dalam perjuanganku ini aku sendirian. Kayaknya cuman aku inilah orang yang mengalami masalah ini. Merasa satu-satunya yang mengalami tantangan perjuangan ini. Kemudian mulai muncul adanya keputusasaan, perasaan bahwa Tuhan sudah melupakan. Bapak Ibu, orang yang kehilangan harapan itu dapat dengan mudah terjebak untuk membuat keluar atau menjauh dari hadirat Tuhan. Berpikir percaya bahwa Tuhan udah pergi. Bagaimana Tuhan yang baik itu bisa membiarkan masalah ini terjadi dalam hidup saya? Orang Bapak Ibu yang tadinya punya harapan, kemudian tidak punya harapan itu sangat mudah untuk berada di titik yang gak mau dekat sama Tuhan. Ah Tuhan, Engkau sudah melupakan saya. Oh Tuhan, katanya Engkau baik, tapi kenapa Engkau melakukan ini pada saya? Akhirnya membuat dia tuh marah sama Tuhan, menjauhi hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya persiapan ini saya juga teringat. Ketika orang yang punya hope menjadi tidak punya harapan, kenapa ya orang yang tadinya punya harapan menjadi tidak punya harapan, kok dia menjauh dari hadapan Tuhan? Waktu saya hamil anak yang ketiga, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu tahu setahun ini saya keguguran 2 kali. Ketika saya hamil anak saya yang ketiga, saya tuh punya harapan kan.
Wih, saya bakalan punya anak 3 nih gitu. Seneng Bapak Ibu, anak saya akan jadi 3 gitu. Saya bilang ke suami saya, ayo bang, semangat. Ini hamil yang terakhir. Kita kasih yang terbaik. Saya mulai bongkar-bongkar baju-baju bayi, peralatan, botol-botol, semuanya udah disiapin. Supaya nanti berapa bulan kemudian lahir, udah nggak repot. Semuanya udah siap gitu ya di wadah-wadahnya. Saya berdoa, saya cari nama, Bapak Ibu, harapan. Saya berharap punya anak 3, Bapak Ibu. Seneng Bapak Ibu, ini bakal punya anak 3. Nggak masalah Tuhan, laki perempuan, saya senang Tuhan kasih kami anak yang ketiga karena memang kami sudah berdoa untuk itu. Tapi ketika kami pergi ke dokter, dokternya mengatakan, Pak, Bu, bayinya sudah tidak ada detak jantungnya. Ini sudah meninggal sekitar seminggu yang lalu. Bapak Ibu yang tadinya punya harapan, bakalan punya anak 3, bakalan yang terakhir hamil, udah selesai semuanya Bapak Ibu, udah punya nama. Yang tadinya punya harapan ini, sepertinya diambil menjadi hilang harapannya, bukan? Seperti hilang harapannya. Saya berada di satu titik di mana saya tuh ngambek sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya tuh marah sama Tuhan. Benar saya baca firman Tuhan, bahkan sekarang juga saya berkhotbah. Tapi ada saatnya di mana saya ketika punya harapan yang tinggi, saya letakkan. Saya begitu senang, tapi ketika harapan itu diambil, Bapak Ibu, saya marah sama Tuhan. Saya ngambek sama Tuhan. Rasanya kalau tiap pagi itu kan saya doa. Rasanya kalau saya mau datang sama Tuhan untuk berdoa tuh rasanya males. Ya udahlah baca aja ayatnya. Yang penting saya udah absen ya Tuhan. Saya udah datang. Tapi perasaannya itu ngambek, marah, males Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tuh tidak membiarkan saya. Tuhan kasih orang-orang dalam hidup saya yang mendoakan saya dan support saya. Terus menanyakan saya. Hingga akhirnya satu titik anak-anak saya kasih tablet, suruh nonton YouTube, saya kasih snack, suami saya lagi bekerja, saya masuk kamar, saya kunci pintu Bapak Ibu. Di situ saya berdoa, saya nyanyi, saya nangis. Saya nyanyi, saya berdoa, saya nangis, saya teriak sama Tuhan. Teriaknya yang nggak begitu kenceng, jangan sampai anak-anak saya dengar Bapak Ibu. Saya nangis, saya teriak, saya nyanyi, pokoknya saya serahkan semua kemarahan saya, kejengkelan saya, kecewa saya, semuanya saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya punya harapan, tapi harapan itu Tuhan ambil. Tapi bersyukur Bapak Ibu kita punya Allah yang hebat, Allah yang tidak membiarkan kita untuk lama-lama hidup di dalam dosa, lama-lama menjauh daripadanya. Tuhan panggil kembali untuk saya menyelesaikan itu sama Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya saya berada di satu titik saya terima semua kenyataan itu. Saya percaya bahwa walaupun saya nggak mengerti, tapi Tuhan sedang berbuat sesuatu yang baik buat saya. Amin ya Bapak Ibu. Alkitab juga beri kita banyak contoh mengenai hal ini. Dalam Mazmur 6 ayat 5-8, kita lihat di situ Daud juga mengatakan bahwa dia benar-benar lelah karena air matanya dan secara fisik dia semakin lemah karena kesedihan yang dia rasakan. Dalam Yunus mengatakan, karena dia begitu putus asa, Yunus mengatakan bahwa dia berharap supaya ia mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Kemudian Bapak Ibu, tidak hanya Yunus, tetapi juga Elia juga mengatakan hal yang sama. Nabi Elia mengatakan setelah peristiwa Elia dan Nabi Baal di 1 Raja-Raja 18 ayat 20-46. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tapi kita lihat Bapak Ibu, Tuhan tidak meninggalkan Daud, Tuhan tidak meninggalkan Yunus, Tuhan tidak meninggalkan Elia. Contoh Alkitab ini mengingatkan dan menguatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam keputusasaan. Ketika kita mengalami keputusasaan karena harapan-harapan kita menjadi hilang, ketahuilah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Janji-janji yang tiap hari kita baca melalui Alkitab Bapak Ibu. Janji bahwa di dalam Tuhan ada sukacita. Janji bahwa di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada terang, tidak selalu dibiarkan di dalam kegelapan. Janji itu Tuhan ingat dan Tuhan pasti tepati Bapak Ibu. Tuhan tahu Bapak Ibu bahwa manusia itu ada kalanya kehilangan harapan. Tuhan tahu bahwa kita ini manusia yang lemah, yang harapan kita ini bisa menjadi lemah, bisa menjadi hilang. Suatu hari seorang ayah menyuruh anak-anaknya ke hutan
untuk melihat sebuah pohon pir di waktu yang berbeda. Dia punya 4 anak. Anak yang pertama disuruh pergi pada musim dingin. Anak kedua pada musim semi. Anak ketiga pada musim panas. Dan anak yang keempat pada musim gugur. Anak yang pertama, pohon pir itu tampak sangat jelek dan batangnya bengkok. Kemudian anak yang kedua datang. Oh, pohon itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Anak yang ketiga, pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau yang harum. Anak yang keempat, ia tidak setuju dengan saudaranya. Ia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Kemudian sang ayah berkata bahwa kalian itu semua benar. Hanya saja kalian melihat di waktu yang berbeda. Ayahnya berpesan, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Bapak Ibu, ketika kita berada pada masa-masa yang sulit, jangan hanya kita melihat pada 3 musim kehidupan kita. Pada musim ini aja kita lihat. Tapi percayalah bahwa pada musim yang tepat, Tuhan akan menunjukkan 700 tahun nubuatan ini sampai akhirnya Tuhan genapi. Pada waktu yang tepat, Tuhan juga akan menggenapi janji-janjinya, dan itu janji yang terbaik yang memberikan kelepasan, kebebasan, terang. Kuk yang menekan itu akan Tuhan patahkan untuk kita Bapak Ibu. Karena itu Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. 3 hal ini Bapak Ibu. Di dalam pengharapan kita bersukacita. Di dalam kesesakan kita sabar. Dan di dalam doa kita terus bertekun Bapak Ibu. Orang yang tekun itu makin kuat, akan makin kuat dan makin kuat. Kita bersyukur karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menciptakan terang dan gelap. Tuhan tahu Bapak Ibu, ada waktu, memang ini waktu untuk terang. Cukup. Ada waktu untuk gelap. Cukup gelap. Maka Tuhan akan berikan terang. Tuhan yang menciptakan itu, Tuhan juga tahu batas waktunya kapan. Demikian juga ketika kita mengalami penderitaan, pengharapan kita di dunia ini hilang. Tuhan tahu cukup. Dan Tuhan akan menyatakan janjinya, menepati janji-janjinya. Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Mengapa kita tuh berharap sama Tuhan? Ketika dikatakan Yesus membawa pengharapan, harapan seperti apa yang Tuhan bawa? Harapan yang Tuhan bawa adalah harapan yang memberi kekuatan, pengharapan yang memberi kekuatan. Dalam sebuah buku ditulis Man's Search for Meaning. Buku ini ditulis oleh Viktor Frankl. Dia seorang psikiater Yahudi. Dia dibawa tentara Nazi ke kamp kerja paksa di Auschwitz bersama 1.500 orang lainnya. Dan setibanya di sana Bapak Ibu, 1.300 orang termasuk orang tua, istri, dan saudaranya dibawa ke kamar gas untuk dibunuh. Dan Frank sendiri dibiarkan hidup di camp, namun ia kehilangan semua orang yang dikasihinya. Walau tersiksa lahir dan batin, mengapa ia bisa bertahan? Jawabannya adalah karena ia punya pengharapan. Dr. Jerome Groopman, penulis The Anatomy of Hope, dia menjelaskan bahwa harapan itu adalah obat untuk tetap hidup sehat dalam situasi genting. Bapak Ibu, harapan meyakinkan orang bahwa yang terbaik pasti akan datang. Tapi Bapak Ibu, kalau kita hanya melihat situasi ini aja, aduh, gak ada harapan. Hopeless. Gak ada harapan sama sekali. Kalau kita melihat hanya situasi ini aja, kekuatan kita juga melemah. Tapi pengharapan yang Tuhan bawa adalah pengharapan yang memberi kekuatan. Mari kita baca dari Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu sauh Bapak Ibu? Sauh itu adalah jangkar. Dia adalah perangkat penambat kapal di dasar perairan, di laut, sungai, ataupun danau. Sehingga tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Jadi kalau ada kapal yang kalau sauhnya sudah dilemparkan ke dalam perairan, itu membuat kapalnya itu tidak mudah berpindah Bapak Ibu ya. Kalau ditaruh dalam kehidupan kita Bapak Ibu, perahu itu adalah hidup kita. Dan jangkar itu adalah, sauh itu adalah Yesus. Kapal hidup kita ini kan Bapak Ibu, seperti di perairan kan nggak mungkin tenang terus Bapak Ibu. Pasti ada angin, ada gelombang, ada berbagai macam hal bisa terjadi. Tetapi ketika ada sauh itu dan sauh itu sudah dilemparkan ke dalam perairan, kapal itu tidak berpindah tempat. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau hidup kita yang penuh dengan tantangan, pergumulan, saya yakin selalu ada Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan itu, maka hidup kita tidak akan berbalik, tidak akan jatuh, tergeletak, tenggelam, atau berpindah posisi nyasar, kehilangan tujuan enggak Bapak Ibu. Kita akan tetap kuat karena pengharapannya ada di dalam Tuhan.
Nah, menarik Bapak Ibu, jangkar ini kan terbuat dari bahan besi tuang. Supaya dia kuat Bapak Ibu menahan kapal. Nah, jangan sampai, oh aku tuh punya pengharapan. Tapi ternyata Bapak Ibu, kapal hidup kita ini pengharapannya bukan dari besi itu Bapak Ibu. Tapi justru dari paku kecil. Wah, aku punya pengharapan. Ternyata hanya paku kecil. Yang kalau dilemparkan ya kapalnya tetap bisa terombang-ambing Bapak Ibu ya. Atau ternyata sauh kita itu adalah kayu Bapak Ibu. Nggak cukup kuat untuk menahan kapal. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Kita menaruh pengharapan kita. Kita pikir kita punya pengharapan dalam Tuhan. Ternyata itu hanya tipuan Bapak Ibu. Itu bukan beneran Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Tapi ternyata hati kita masih menaruh pengharapan pada dunia ini. Apa yang terjadi pada Abraham? Abraham dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sebenarnya tidak ada dasar Bapak Ibu dalam situasi keadaan Abraham yang bisa membenarkan harapannya bahwa Sarah akan melahirkan anak. Tapi meskipun kelihatannya nggak ada harapan Bapak Ibu, nggak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham memilih untuk percaya. Karena itu pengharapan yang kuat ya Bapak Ibu harus disertai dengan iman kita pada Tuhan. Iman memberikan kita kekuatan untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Meskipun rasanya kayaknya kalau dilihat, oh kayaknya dasarnya nggak ada nih. Kayaknya nggak masuk akal nih. Tapi kita tetap mau berharap sama Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang menepati janji, Tuhan yang tidak pernah melupakan janji. Karena pengharapan Tuhan itu pengharapan yang memberikan kita kekuatan Bapak Ibu. Roma 8 ayat 24-25 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Hidup kita Bapak Ibu tidak hanya berhenti di dunia ini saja sampai kita mati selesai. Tapi pengharapan kita ketika kita mati, kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dengan Yesus Kristus. Sehingga apapun kesulitan, tantangan, pergumulan di dalam dunia ini tidak membuat kita kehilangan harapan. Kenapa? Karena harapan yang paling ujung-ujungnya Bapak Ibu, yaitu kita menantikan satu waktu yang sangat membahagiakan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kelahiran Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar menepati nubuatan melalui Yesaya. Seorang anak telah lahir. Dikatakan seorang anak telah lahir, itu berita ini bukan hanya untuk beberapa orang saja. Tapi berita ini dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena itu berita ini Bapak Ibu, ini untuk semua bangsa. Tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa. Untuk semua orang, semua suku bangsa berita ini. Bahwa Yesus datang memberikan harapan. Saat-saat ini Bapak Ibu ada banyak orang yang sudah kehilangan harapan. Hidupnya gitu-gitu aja, gak ada tujuan yang lagi yang jelas. Gak ada goal yang jelas, hanya untuk kesenangan-kesenangan yang semu. Ya udahlah yang penting aku hidup muda, senang-senang, berbahagia. Mati udah selesai urusannya nanti. Ada banyak orang yang kehilangan harapan Bapak Ibu. Karena itu kita harus menceritakan, memberitakan tentang Yesus yang adalah harapan. Sehingga orang hidupnya itu menjadi jelas. Kalau ada Yesus tuh hidupnya menjadi jelas Bapak Ibu. Karena Yesuslah yang menjadi tujuannya. Saya akan tutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu yang saya sudah dengar cerita ini tuh lama sekali. Ketika saya masih remaja. Tapi cerita ini masih terus saya ingat Bapak Ibu. Ceritanya itu seperti ini. Pada saat itu diceritakan ada dua orang bersahabat. Kemudian singkat cerita mereka ini meninggal. Seperti cerita Lazarus dan orang kaya. Ketika meninggal, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kemudian dari neraka temennya ini bilang, kan kamu sahabatku, kok kamu masuk surga? Oh iya kan, soalnya aku percaya Tuhan Yesus. Terus sahabatnya yang di dalam neraka ini, dia dengan begitu sedih dia bilang, saya pikir kita ini keluarga, saya pikir kita ini sahabat. Selama ini kita selalu hidup bersama-sama, kita makan bersama-sama, kita selalu cerita keluh kesah kita, kita selalu ketawa bareng-bareng. Apapun masalah kamu cerita ke aku, masalahku aku cerita ke kamu. Tapi kenapa kamu gak pernah cerita soal Tuhan Yesus? Kan aku juga mau masuk surga.
Tapi kenapa kamu gak pernah cerita Tuhan Yesus? Kamu hanya cerita hobi, rencana, masalahmu. Tapi kenapa kamu gak cerita soal Tuhan Yesus? Selama aku hidup gak pernah ada yang cerita soal Tuhan Yesus. Makanya itu aku masuk neraka. Bapak Ibu, cerita ini bikin saya sedih. Kenapa? Karena sering kali dalam hidup kita bergaul dengan banyak orang. Kita mungkin bersahabat dengan beberapa orang. Tapi kita mungkin gak punya keberanian untuk cerita soal Tuhan Yesus. Padahal Bapak Ibu, ada berapa banyak orang yang sebenarnya mereka tuh rindu. Di hati mereka tuh kayak pengen tahu kebenaran. Mereka cari baca ini, baca itu. Tapi kayaknya gak ada yang memuaskan. Karena mereka belum pernah dengar soal Tuhan Yesus. Dan jangan sampai Bapak Ibu, kita menyesal ketika sahabat, orang yang selama ini bersama dengan kita atau keluarga meninggal. Dan kita belum pernah cerita soal Tuhan Yesus sama sekali. Yesus membawa harapan. Tidak hanya untuk kita saja Bapak Ibu. Untuk semua orang. Dan firman Tuhan kebenaran ini harus diceritakan ke semua orang. Mereka menolaknya, itu urusan mereka. Tapi tugas kita adalah memberitakan bahwa Yesus datang membawa harapan. Jangan sampai orang-orang yang kita kasih terjebak dengan punya harapan hanya sebatas apa yang ada di dunia ini saja. Tapi biarlah mereka juga punya harapan yang sama. Bahwa kelak ketika mereka mati, ada Tuhan Yesus yang sudah menyediakan sorga bagi kita. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Karena di dalam Engkau kami menemukan harapan yang sesungguhnya. Harapan yang sejati. Bahwa tidak selama-lamanya Tuhan kami akan terus hidup dalam masalah, dalam penderitaan, dalam pergumulan. Kami percaya bahwa di dalam waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu, janji-Mu, firman-Mu Tuhan bagi kami. Hanya beri kami kekuatan dan juga mampukan kami Tuhan di hari Natal ini. Untuk kami juga membagikan kisah tentang Engkau pada orang-orang di sekitar kami. Bahkan mungkin orang-orang yang baru saja kami temui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi dengan tema Yesus datang membawa pengharapan. Ada satu pengumuman sebelum saya tutup dalam doa berkat. Jangan lupa tanggal 17 Desember, minggu depan, itu adalah perayaan Natal dari gereja kita, perayaan Natal dari NLCC Indonesian Ministry. Seperti biasa setiap tahun Bapak Ibu, tiap kali Natal kita berdoa supaya ada dana lebih yang kita kumpulkan untuk membantu pelayanan-pelayanan yang membutuhkan di Indonesia. Dan untuk tahun ini kita sudah sama-sama memutuskan seberapapun dana yang terkumpul di hari Natal nanti minggu depan, khususnya dalam ibadah in person, kita akan bagi dua. Kita akan mensupport dua pelayanan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membantu pelayanan sepasang suami istri hamba Tuhan di Surabaya yang Tuhan pakai secara khusus untuk melayani para tunanetra di Surabaya. Dan yang kedua, kita akan mensupport atau membantu. Sekali lagi, seberapapun yang terkumpul, kita akan juga pakai untuk membantu sepasang suami istri hamba Tuhan di Jakarta. Yang juga Tuhan pakai secara khusus untuk melayani di tengah-tengah dunia malam, khususnya para tunasusila dan para waria di Jakarta. Bapak Ibu, doakan. Atau kalau Bapak Ibu terbeban, Bapak Ibu doakan dari sekarang. Bapak Ibu bisa tanya sama Tuhan berapa yang Bapak Ibu ingin berikan di hari Natal nanti. Sekali lagi, seberapapun yang terkumpul, dana di hari Natal, persembahan di hari Natal, kita akan membantu dua pelayanan tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.